Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farah Bardiazeva dengan NPM 2415061019. Di sini saya akan menjelaskan sebuah fungsi pada bahasa C++ yang bertujuan untuk memahami fungsi pada C++ untuk mempermudah pemrograman. Di sini saya membuat tugas ini yang bertujuan untuk sebagai prasyarat untuk perbaikan tugas algoritma dan pemrograman semester 1 pada kelas PSTIB. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi. Di dalam bahasa pemrograman C++, fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu yang dapat dipanggil dan digunakan berulang kali dalam program. Fungsi memungkinkan programmer untuk membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir, serta meningkatkan keterbacaan dalam pemberian kode. Jadi, tujuan fungsi di sini itu adalah untuk meminimalisir penulisan perulangan kode, yang di mana fungsi ini akan terpisah dari sebuah program tersebut. Biasanya, fungsi itu ditaruh di atas atau di bawah program, atau bisa disebut juga di awal atau di akhir pada sebuah program. Di sini fungsi itu bertujuan agar programmer itu tidak mengulang-ulang kode tersebut dalam penggunaan operasi ataupun pengulangan dalam sebuah teks ataupun perhitungan. Berikutnya ada struktur fungsi. Jadi setiap fungsi itu dalam C++ memiliki struktur yang jelas dan terdiri dari beberapa komponen utama yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjalankan tugas fungsionalnya. Meskipun komponen-komponen itu bersifat umum, implementasinya bisa sedikit bervariasi tergantung pada konteks penggunaan dalam program. Jadi di bawah ini atau setelah ini kita akan membahas lebih dalam tentang komponen-komponen utama dari sebuah fungsi dalam C++. Jadi yang pertama itu adalah tipe kembalian atau return type. Return type atau tipe kembalian dalam fungsi C++ itu menunjukkan jenis data yang dikembalikan setelah tugas fungsi selesai. Tipe ini bisa berupa integer, double, float, char, dan lainnya, atau bisa disebut juga tipe data, tergantung hasil yang diinginkan. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai menggunakan tipe void, yang berarti hanya melakukan tugas tanpa memberikan hasil. Misalnya fungsi itu untuk mencetak pesan ke layar biasanya menggunakan tipe void, karena tidak ada nilai yang dikembalikan. Di sini contoh penggunaan return type atau void. Jadi pertama itu ada integer tambah in A, in B. Jadi di sini biasanya jika pengguna atau programmer itu ingin menggunakan return, biasanya itu adalah operasi matematika ataupun operasi yang memiliki nilai. Namun jika operasi tersebut atau program tersebut tidak memiliki nilai, biasanya mereka akan menggunakan void. Karena biasanya void itu digunakan untuk teks ataupun hal-hal yang tidak memiliki nilai seperti cuman hanya tulisan. Misal di sini ada void tampilkan pesan cout selamat datang di C++. Di sini kan tidak ada operasi yang tertera pada eh, source code tersebut. Jadi di sini adalah penggunaannya adalah void yang dimana void itu digunakan hanya untuk sebuah teks. Jadi tidak ada operasi dalam program tersebut. Berikutnya di sini ada in main. Hasil sama dengan tambah 5,3. Nah, di sini adalah contoh penggunaan return, yang dimana ada operasi di dalamnya, yaitu adalah penjumlahan matematika. Berikutnya ada nama fungsi. Nama fungsi adalah label untuk memanggil fungsi dalam program. Nama yang deskriptif memudahkan pemahaman kode. Pemahaman fungsi sebagai konsisten dan mengikuti konversi, seperti camel case, misalnya hitung luas lingkaran, ataupun snake case, misalnya hitung luas lingkaran. Hitung underscore luas underscore lingkaran. Tergantung pada standar yang diinginkan. Jadi di sini ada contohnya, yaitu menggunakan double, tipe datanya double. Ini adalah nama fungsinya, hitung luas lingkaran. Di sini hanya kecil, L yang besar dan L untuk lingkarannya besar. Lalu ada tipe data untuk parameter. Jadi di sini ada parameter yang akan dibahas pada slide berikutnya. Jadi parameter itu menggunakan tipe data double dan parameter itu adalah jari-jari. Oke, berikutnya di sini adalah parameter fungsi. Tadi tertera pada nama fungsi. Jadi setelah nama fungsi dideklarasikan akan muncul parameter yang berfungsi sebagai berikut. Jadi parameter itu adalah nilai yang diteruskan ke dalam fungsi saat dipanggil. Fungsi bisa memiliki salah satu atau dua atau lebih parameter yang memungkinkan fleksibilitas dengan menerima input berbeda setiap kali dipanggil. Contohnya untuk menghitung luas segitiga. Fungsi membutuhkan dua parameter, alas dan tinggi. Jadi pada luas segitiga itu memerlukan alas dan tinggi, jadi fungsi itu membutuhkan dua parameter.
Parameter juga bisa memiliki tipe data yang berbeda-beda sesuai dengan jenis data yang akan diproses dalam fungsi. Misalnya kita menggunakan parameter bertipe integer, float, atau double tergantung pada jenis data yang ingin diproses oleh fungsi. Jadi dalam kasus di atas, tipe parameter alas dan tinggi adalah double karena kita ingin menghitung luas segitiga dalam angka desimal. Berikutnya ada tubuh fungsi. Tubuh fungsi berisi kode yang dijalankan saat fungsi dipanggil, berisi logika utama untuk menyelesaikan tugas atau operasi. Semua instruksi untuk perhitungan atau operasi ditulis di sini. Misalnya dalam fungsi menghitung luas lingkaran, tubuh fungsi berisi rumus yang melibatkan parameter jari-jari. Jadi berikutnya di sini, contoh dari tubuh fungsi itu adalah pada bagian eh, return P kali jari-jari kali jari-jari. Di sini adalah contoh dari tubuh fungsi yang akan dideklarasikan atau diinputkan pada fungsinya itu hitung luas lingkaran jari-jari yang akan menghitung adalah return P kali jari-jari kali jari-jari tersebut. Ini adalah tubuh fungsi. Berikutnya adalah contoh program yang menggunakan fungsi. Di sini yang pertama itu adalah float, hitung luas persegi panjang. Ini adalah contoh dari eh, nama fungsinya. Berikutnya ada parameter fungsinya yaitu adalah float panjang dan float lebar. Berikutnya itu adalah tubuh fungsinya yang dimana tubuh fungsinya itu adalah sebuah luas. Luasnya itu adalah hitung luas persegi panjang. Panjang koma lebar. Lalu perhitungannya itu adalah di sini. Return panjang kali lebar. Jadi tubuh fungsinya itu adalah panjang kali lebar tersebut. Di sini ada outputnya. Outputnya itu di sini user diminta untuk memasukkan panjang persegi panjang. Yang dimasukkan adalah 112 dan masukkan lebar persegi panjang yaitu 21. Dan luas persegi panjang tersebut akan dihitung pada tubuh fungsi yaitu panjang kali lebar yang dimana 112 dikali 21 yang hasilnya 2352. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.